dan penyumpahan ahli madya keperawatan Akademi Keperawatan Fatima Parepare, Gedung Balai Ainun Habibie, 6 November 2021. Acara wisuda dan penyumpahan ahli madya keperawatan Akademi Keperawatan Fatima Parepare tahun 2021 dimulai. Selamat pagi, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang kami hormati, terkhusus kepada wisudawan. Saat ini kita dalam situasi pandemi COVID-19 dan kita berada dalam ruangan yang tertutup. Oleh karena itu, kita wajib mentaati protokol COVID-19 seperti yang telah kita ketahui bersama, yaitu 1. Gunakan masker selama kegiatan ini berlangsung sampai kita pulang. Yang kedua, mencuci tangan sebelum memasuki ruangan dan memakai hand sanitizer. Yang ketiga, jaga jarak. Yang keempat, pastikan kita yang hadir dalam kondisi sehat. Yang kelima, tidak bersalaman. Dan yang keenam, yang diperkenankan masuk ruangan adalah wisudawan, orang tua, senat, dan petugas seluruh rangkaian kegiatan wisuda dan penyumpahan wisudawan-wisudawati hari ini berada dalam pemantauan tim Satgas COVID-19 Pemerintah Kota Parepare. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini demi kesehatan dan keselamatan kita bersama. Direktur bersama rombongan memasuki ruangan. Kebangsaan Indonesia Raya. Bangsa
Marilah kita mengiringkan cipta untuk menghormati para pahlawan kita, terutama pahlawan dalam bidang kesehatan, perawatan, dan pendidikan. Iring cipta dimulai. Yang saya hormati, izinkanlah saya untuk memimpin doa ini secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, pada hari yang berbahagia ini, kami semua berkumpul di tempat ini, mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu dalam rangka acara wisuda dan pengambilan sumpah ahli media keperawatan Angkatan 18 Program Studi Diploma 3 Mahasiswa Akademi Keperawatan Fatima Parepare Karniamu, agar acara yang kami gelar hari ini berjalan dengan aman, tentram dan damai demi kemuliaan nama-Mu yang Maha Tinggi. Atas melebihi kasih siapapun di muka bumi ini, kami sering melakukan berbagai macam salah dan dosa, namun Engkau tidak memperhitungkannya. Engkau mencari kami lalu menuntun pulang ke jalan yang benar. Kami mohon ampunilah kami semua yang memenuhi ruangan ini, para pengurus Yayasan Sentosa Ibu beserta seluruh warganya, dan berkatilah para wisudawan yang telah Engkau anugerahkan pengetahuan, keterampilan, dan etika keperawatan melalui lembaga ini, agar mereka sanggup mengaplikasikan dengan prinsip melayani dengan penuh kasih demi kejayaan bangsa dan negara kami yang tercinta ini, Republik Indonesia. Ya Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kami, Dialah Penentara kami yang hidup dan bertekta bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ini dimohon duduk kembali. Pembukaan rapat senat terbuka luar biasa. Acara wisuda dan penyumpahan ahli media keperawatan dibuka oleh Direktur. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Acara wisuda dan penyumpahan ahli media keperawatan dibuka dengan resmi. Direktur Akper Fatima Parepare, kepada Bapak Dr. Nels Hendrik Sampeangin SKEP MKes, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semua, salam sehat. Yang terhormat Bapak Wali Kota Parepare, Dr. Haji Muhammad Taufan Pawit SHMH, yang dalam hal ini diwakili Bapak Kadis Pendidikan, semakin gagah Pak Seriat. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Dikti Wilayah 9 Kota Batara, yang dalam hal ini
diwakili oleh Bapak Menara Besar Rasak SPIPMA selaku Kabak PU. Selamat pagi Pak Kabak, juga seperti Kabak. Terima kasih. Yang kami hormati Ketua Yayasan Sentosa Ibu beserta Dewan Pengurus Yayasan lain. Pagi, terima kasih Pak Anton dan sudah hadir malam. Pimpinan DPW PPNI Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini yang diwakili oleh saudara saya Pak Haji Nersuardan dari Kirmo Citra, Direktur Rumah Sakit Fatimah Parepare, Direktur Rumah Sakit Dikasau Parepare, para rohaniawan, frater, Sister Biara, Dosen Orpa, orang tua wisudawan wisudawati, segenap aktivitas akademika Fatimah Parepare, para hadirin dan undangan yang mungkin belum sempat kami sapa satu persatu, dan yang saya banggakan para wisudawan wisudawati yang sangat berbahagia. Hadirin yang saya muliakan, marilah kita panjatkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dan melaksanakan rapat senat terbuka luar biasa ini dalam rangka wisuda dan pengambilan sumpah ahli madya keperawatan angkatan 18 program Akbar Fatimah Parepare yang beralamatkan di Jalan Ganggawan nomor 22 Kota Parepare adalah milik Keuskupan Agung Makassar yang berada di bawah Badan Hukum Yayasan Sentosa Ibu. Institusi ini merupakan konversi dari SPK dan sejak tanggal 20 Februari 2001 menjadi Pak 2001 ke 2021 baru pasti ya Pak. Dengan penyelenggaraan program studi D3 dan pada tahun 2006 Akbar Fatimah beralih dari Dikti ke Dikti menurut SK 96-D-0-2006. Akreditasi D nomor SK 0806-DTKS-AKR-12-2020. Akreditasi Akbar Fatimah menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan terhadap keperawatan Akbar Fatimah Parepare untuk kami laporan ke yayasan dan ke Dikti dan kita semua, IP yang paling rendah itu biasanya kan 2,5, 2,6, tapi ini 3,4 paling rendah. Saya kira ini memang ya biasanya ya. Kami dulu waktu SPK dulu itu Suster Opromas membimbing kami, kelas kan hanya 25 boleh diterima, tidak boleh lebih ya. Obat imunisasi sampai Martina 27. Memang rata-rata diperhatikan khusus karena ini hanya 18, jadi spesial. Sampai memang IP-nya itu paling rendah 3,4, luar biasa. Akbar Fatimah Parepare hingga tahun 2021 telah meluluskan 1.491 lulusan. Sudah lebih 1.400, hampir 1.500 yang telah tersebar di beberapa wilayah di Sulawesi, Kalimantan, Papua, Ambon, Sumatera, Jawa, NTT, NTB, serta sempat di luar negeri. Itu orangnya Bubaria mana? Dia sempat di luar negeri berkembang. Hingga saat ini terdaftar 38 rumah sakit di seluruh Indonesia yang melakukan verifikasi jasa lulusan Akbar Fatimah Parepare. Sebagian lulusan Akbar Fatimah Parepare bekerja di tadi itu rumah sakit, ada puskesmas, LSM, dan lain-lain. Terutama tentu rumah sakit yayasan kami sendiri. Nanti tahun depan sudah ada 2 lagi yang camp. Lagu Mars Akbar Fatimah Parepare.
Direktur Akademi Keperawatan Fatima Parepare, nomor 028 garing AKF garing DIR A1 garing Romawi 10 garing 2021 tentang penetapan kelulusan pada seleksi ujian akhir program pendidikan D3 Keperawatan Akademi Keperawatan Fatima Parepare. Direktur Akademi Keperawatan Fatima Parepare menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Direktur Akademi Keperawatan Fatima Parepare tentang penetapan mahasiswa D3 Akademi Keperawatan Fatima Parepare yang di yudisium pada tahun akademik 2020-2021. Pertama, nama-nama mahasiswa D3 Keperawatan Akademi Keperawatan Fatima Parepare yang di yudisium pada tahun akademik 2020-2021. Kedua, nama-nama mahasiswa yang mengikuti yudisium dapat memperoleh hak-haknya sebagai lulusan sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Parepare tanggal 7 Oktober 2021. Direktur Akper Fatima Parepare, Dr. Ners Hendrik Sampeangin SK MKes, NIDN 0911107104. Surat keputusan nomor 028 garing AKF garing DIR A1 garing 10 Romawi garing 2021 tentang penetapan kelulusan pada seleksi ujian akhir program pendidikan Diploma 3 Keperawatan Akademi Keperawatan Fatima Parepare angkatan 18 tahun 2021 tanggal 7 Oktober 2021. Daftar nama wisudawan Akper Fatima Parepare angkatan 18 sebagai berikut. Yang pertama, NIM 181665 hari 1 Agustus tahun 2000, IPK 3,60, predikat kelulusan dengan ujian. Tresia Anggun Pratiwi AMDK, tempat tanggal lahir Parepare 21 Maret tahun 2000, IPK 3,65, predikat kelulusan dengan ujian. Ketiga, NIM 181675, nama Melitanku AMDK, tempat tanggal lahir Parepare 8 Mei tahun 2000, IPK 3,66, predikat kelulusan dengan ujian. September tahun 2000, IPK 3,47, predikat kelulusan sangat memuaskan. Kelima, NIM 181669, nama Elizabeth Mimun AMDK, tempat tanggal lahir Lada 14 Maret 1998, IPK 3,46, predikat kelulusan sangat memuaskan. Keenam, NIM 181676, nama Meriana Barung AMDK, tempat tanggal lahir Sidrap 8 Agustus tahun 2000, IPK 3,62, RN AMDK, tempat tanggal lahir Tuku 20 Desember tahun 2000, IPK 3,58, predikat kelulusan dengan ujian. 8. NIM
1664. Nama Alinda Lutfia Salsabila Gram, AMDK. Tempat tanggal lahir Indra 16 September tahun 2000. IPK 3,52, predikat kelulusan dengan ujian. Tasnik Tawaka AMDK. Lahir Pamben 4 Juni tahun 1999. IPK 3,47, predikat kelulusan sangat memuaskan. 10. NIM 181666. Nama Agreni AMDK. Tempat tanggal lahir Pairu 11 September tahun 2000. IPK 3,56, predikat kelulusan dengan ujian. 11. NIM 181681. Nama Supriya Resti AMDK. Lahir Parepare 11 Mei tahun 2000. IPK 3,46, predikat kelulusan sangat memuaskan. 12. NIM 181679. Nama Rifki Sutarno AMDK. Lahir Parepare 30 April tahun 1999. IPK 3,45, predikat kelulusan sangat memuaskan. IPK 3,53, predikat kelulusan dengan ujian. Ika Pratika Rusadi AMDK. Tempat tanggal lahir Sebuku 1 September tahun 2000. IPK 3,44, predikat kelulusan sangat memuaskan. 15. NIM 161538. Nama Elvianita AMDK. Tempat tanggal lahir Penanian 20 Februari tahun 1999. IPK 3,48, predikat kelulusan sangat memuaskan. 16. NIM 181674. Nama Mardiana AMDK. Tempat tanggal lahir Karumpini 4 November tahun 2000. IPK 3,43, predikat kelulusan sangat memuaskan. 17. NIM 181668. Nama Dian Sapitri AMDK. Tempat tanggal lahir Palu 16 Oktober tahun 1999. IPK 3,45, predikat kelulusan sangat memuaskan. 18. NIM 181670. Nama Verina Utami AMDK. Tempat tanggal lahir Surako 21 Oktober tahun 1999. IPK 3,53, predikat kelulusan dengan ujian. Oleh pengambilan sumpah perawat, wisudawan dimohon berdiri. Para wisudawan dan wisudawati, saat ini akan dilaksanakan pengambilan sumpah perawat. Saya atas nama Ketua DPW BPNI Sulawesi Selatan, sidang terbuka pengambilan sumpah perawat bagi peserta lulusan keperawatan vokasi program studi D3 keperawatan Akademi Keperawatan Fatimah Parepare dibuka. Apakah saudara bersedia untuk diambil sumpah perawat? Ya, saya bersedia. Saudara yang disumpah, ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya akan membaktikan hidup saya
untuk kepentingan kemanusiaan terutama dalam bidang kesehatan, tanpa membeda-bedakan kesukuan, kesukuan, kebangsaan, keagamaan, jenis kelamin, golongan, aliran politik, dan kedudukan sosial. 2. Saya akan menghormati setiap hidup insani sepanjang daur kehidupannya. 3. Saya akan mempertahankan dan menjunjung tinggi martabat profesi keperawatan dengan terus-menerus mengembangkan ilmu keperawatan. 4. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan dan keilmuan saya sebagai perawat. Kecuali jika diminta keterangan untuk proses hukum. 5. Saya akan senantiasa memelihara hubungan baik antar sesama perawat. 6. Saya akan membina kerjasama sebaik-baiknya dengan tenaga kesehatan dan pihak lain dalam pemberian pelayanan kesehatan. 7. Kepada guru dan pembimbing saya. 8. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan penuh keinsafan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi kekuatan kepada saya. Atas nama Kristus dan gerejanya, saya mengukuhkan janji berdua. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kalian dan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Agama Kristen. Atas nama agama Kristen sebagai pendeta, saya meneguhkan engkau sebagai perawat di Akbar Fatimah ini. Dengarkanlah salah satu ayat firman Tuhan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Beritakanlah dalam semuanya ini, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Apakah saudara yakin dan percaya akan sumpah yang saudara telah ucapkan? Ya, saya yakin dan berjanji. Tuhan menolong saya. Saya meneguhkan sumpahmu di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Allah Anak, di dalam nama Allah Roh Kudus. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kafa billahi syahida wa kafa billahi hasima.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Setelah wisudawan wisudawati mengucapkan sumpah, maka Anda sudah memiliki tanggung jawab terhadap ilmu yang Anda miliki, yaitu memanfaatkan kepada diri sendiri, kepada masyarakat, bangsa dan negara. Bahkan ilmu yang Anda dapatkan dilandasi dengan iman, karena orang yang memiliki ilmu pengetahuan dengan dasar iman, Allah akan mengangkat derajatnya sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Olehnya itu, untuk lebih menguatkan sumpah yang telah diucapkan, saya mengajak kepada wisuda-wisudawati bersama-sama melafazkan 2 kalimat syahadat dengan mengikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku pula bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada kita semua, sehingga apa yang kita lakukan pada saat ini mendapat amal bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu. Kami bersujud ke hadapan-Mu. Engkau adalah Paramatta. Semoga kami yang bersumpah dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan sumpah yang kami ikrarkan. Tuhan kami, tuntunlah kami ke jalan yang benar. Hanya berkat dan anugerah-Mu, Dharma akan tegak di dunia ini. Semoga damai di bumi, damai di hati, dan damai selalu. Om Santi, 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 Om. Sekian dan terima kasih. Pelayanan DPW PPNU Provinsi Sulawesi Selatan. Institusi yang menjelaskan dampak ini bisa dipilih budaya. Ikatan profesi perawatan tepat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam mengikuti
berdiri dan letakkan kaki bukit itu, menatap hari esok penuh asa. Wahai perawat Indonesia, bangkitlah dan majulah untuk menolong sekalian yang menderita. Kuatkanlah pribadimu, tingkatkan pengetahuan untuk memberikan asuhan keperawatan. Kita melangkah untuk mengisi pembangunan bangsa negara Indonesia, untuk mengantarkan bangsa menuju sehat semua dengan semangat jiwa Pancasila. Perawat majulah dalam kancah pembangunan, tunjukkanlah pada sekalian orang. Jadilah perawat model kesehatan bangsa kita, jadilah teladan dalam hidup sehat. Bangkitlah perawat seluruh Indonesia dalam mengemban jenjang profesi, menjunjung tinggi kode etik keperawatan, laksanakan panggilan tugas mulia. Janji alumni. Janji alumni. 1. Kami lulusan Akademi Keperawatan Fatima Parepare berjanji. Kami lulusan Akademi Keperawatan Fatima Parepare berjanji Akan menjunjung norma-norma ilmiah. akan menjunjung norma-norma ilmiah Dalam lapangan keahlian keperawatan yang kami miliki. dalam lapangan keahlian keperawatan yang kami miliki. 2. Kami lulusan Akademi Keperawatan Fatima Parepare berjanji. Kami lulusan Akademi Keperawatan Fatima Parepare berjanji Akan senantiasa setia dan berbakti. akan senantiasa setia dan berbakti Bagi alma mater yang kami cintai dan banggakan. bagi alma mater yang kami cintai dan banggakan Dengan sikap dan perbuatan dengan sikap dan perbuatan sesuai nilai atau norma masyarakat. sesuai nilai atau norma masyarakat. 3. Kami lulusan Akademi Keperawatan Fatima Parepare berjanji. Kami lulusan Akademi Keperawatan Fatima Parepare berjanji Akan selalu mengabdikan diri akan selalu mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara Republik Indonesia. kepada masyarakat, bangsa, dan negara Republik Indonesia Yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengukuhan lulusan oleh Direktur. Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Maha Esa pada hari ini, Sabtu, tanggal 6 November tahun 2021, pukul 10:22, saudara-saudari kami kukuhkan menjadi alumni Akademi Keperawatan Fatima Parepare.
penyerahan penghargaan kepada wisudawan dengan IPK tertinggi yang akan disampaikan oleh Kepala Bagian Kurikulum dan Akademi kepada Ibu Nes Martina Mala SKEP MM. Dengan hormat disilakan. 3 besar IPK tertinggi. Kami tidak mengatakan 3 yang terbaik, karena yang 18 orang ini terbaik, lulus 100% hukum. Sebetulnya semuanya terbaik, ya. Cuma karena perbedaan nilai saja, ya, angka, sehingga ada yang dikatakan tertinggi. Sekali lagi dari institusi mengatakan bahwa Anda ini yang 18 orang terbaik. Cabai rawit 18 orang lulus 100% hukum. Terima kasih sudah membuktikan yang terbaik. Baik, kami umumkan IPK tertinggi kepada Bapak Ibu yang kami sebutkan putra-putrinya yang masuk dalam nominasi ini. Kami mohon untuk mendampingi ke depan naik ke atas podium menerima penghargaan dari kami. IPK tertinggi yang ketiga. Kami mulai dari yang ketiga. NIM 181676 atas nama Meriana Barung AMDK. IPK 3,62. Yang kedua, NIM 181683 atas nama Teresia Anggun Pratiwi AMDK kepada IPK 3,65 kepada kedua orang tua atau wali dari Bayan. Ini adalah mantan atau ex dari security Upper Fatima Parepare. Bapak Ibu yang kami hormati, IPK tertinggi kedua atas nama Teresia Anggun Pratiwi ini juga sudah sementara kuliah di Tikes Sinkarolus. IPK tertinggi yang pertama NIM 181675 atas nama Meldi Tantu AMDK. Ya, berditantu didampingi oleh bapak dan kakak kandung juga alumni dari Upper Fatima Parepare dan sudah menyelesaikan pendidikan juga di Stella Maris Makassar. Perawat profesional. Amin. Penyerahan alumni kepada Ketua Ikatan Alumni. Kepada Ibu Nurse Bahria SK, kami undang ke depan untuk menerima alumni secara simbolis. Bapak sekalian, saya perkenalkan ini adalah dokter yang juga pernah bekerja di Taiwan. Ya, kita beri aplaus untuk dia. Bagus alumni, nanti kita terus berharap banyak alumni kita itu boleh naik ke amin. Kepada Bapak Dr. Antonius Sudirman SHMH, dengan hormat disilakan. Yang saya hormati Wali Kota Parepare yang dalam hal ini diwakili oleh Kadis Pendidikan. Yang saya hormati Kepala RR Dikti Wilayah 9 Sulawesi yang dalam hal ini diwakili oleh
Bapak HTU, Bapak Munawir. Yang saya hormati DPB, PPNI, Sulsel, atau yang diwakili oleh Bapak Nos Suparta, SK, MM, Perawat. Yang saya hormati Direktur Akademik Perawatan Fatimah Parepare serta staf direksi dan juga anggota Senat Akademi Keperawatan Fatimah Parepare dan segenap sivitas akademika, dosen, mahasiswa, karyawan Akademi Keperawatan Fatimah Parepare yang berbahagia, para wisudawan, wisudawati, dan kedua orang tua masing-masing, serta undangan yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu demi satu, dan juga yang mewakili yayasan, ketua pengawas Yayasan Sentosa Ibu, dan sekretaris pengurus Yayasan Sentosa Ibu. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing, wisuda, penyumpahan dan pengukuhan wisudawan program D3 perawatan Fatimah Parepare. Jumlahnya hanya 18 orang, tetapi saya melihat tadi lulusannya hanya 2 saja, yaitu ujian dan sangat memuaskan. Tidak ada yang dalam bahasa Latin non multa sed multum, bukanlah banyak, maka terus dari awal 18 orang ini sampai akhir tidak ada yang hilang dari antara mereka ini, dan hasilnya pun luar biasa. Non multa sed multum, itulah yang menjadi pegangan kita di Yayasan Sentosa Ibu, dan itu telah diterapkan oleh aktor Fatimah Parepare. Pada momentum yang indah dan berbahagia ini, Makassar menyampaikan suasana hati kami hari ini sungguh luar biasa, bahagia dan bersukacita. Kami berbahagia dan bersukacita karena wisuda hari ini menunjukkan bahwa Yayasan Sentosa Ibu melalui aktor Fatimah Parepare terus menyediakan tenaga kerja baru, ikut menyukseskan program pemerintah, khususnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tadi Direktur menyampaikan sudah 1.490-an, kalau salah bisa dikoreksi, 1.492 kalau salah, ya pas. 1.490-an, yang adalah 1.490-an, hampir 1.500, dan itu tersebar di 38 rumah sakit di seluruh Indonesia. Bahkan ada yang pernah keluar negeri. Ibu Bahria, sekali lagi, ini adalah mahasiswa kita, alumni. Mohon berdiri Ibu Bahria ya.
Ini alumni kita. Ada bertiga Pak Guru. Ya, Aktor Fatima Parepare yang pernah bekerja di luar negeri. Bertiga Pak Guru. Di Taiwan. Lalu begitu saya dengar informasinya, saya diskusi dengan direktur. Kalau dia mau mengabdi di Aktor Fatima Parepare, dan kita kirim dia studi. Dan dia pergi studi S1 dulu, lalu sekarang S2 di keperawatan di Unhas. Ya, jadi ofisial. Ya, ini adalah langkah maju. Ya, yang tapi kami melihat bahwa adanya wisuda mengindikasikan bahwa proses transfer of knowledge, artinya pengalihan ilmu pengetahuan di Aktor Fatima ini berjalan dengan baik dari masyarakat adat Tapare untuk masyarakat Sulsel, untuk Indonesia, bahkan dunia. Pro Ecclesia et Patria. Sekian dan terima kasih. Disampaikan oleh Kepala Bagian TU LL Dikti Wilayah 9. Kepada Bapak Munawir Satsali Rasak SIP MA dengan hormat disilahkan. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Parepare yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Yayasan Sentosa Ibu, Bapak Dr. Antonius Sudirman SHM. Yang saya hormati Ketua DPW PPNI Sulsel yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Bidang Pelayanan Bapak Nur Suparta SKPMK. Yang saya hormati rekan saya Bapak Direktur Aktor Fatima Parepare yang saya rasa tidak salah Pak Ketua Yayasan menilai beliau sebagai orang yang sangat aktif. Bagi saya pribadi Pak Ketua, salah satu ciri-ciri perguruan tinggi yang bagus itu kalau pimpinannya sering berkomunikasi dengan kami dari Dikti. Pak Hendrik ini salah satu pimpinan yang bisa dibilang paling aktif menghubungi kami, berkomunikasi, mencari informasi, bertanya. Nah, itu saya rasa menurut saya adalah salah satu ciri pendidikan perguruan tinggi yang maju, yang bagus kalau pimpinannya itu aktif berkomunikasi dengan kami di ADL. Itu para dosen, ketua prodi, dan tentu saja para rohaniawan keluarga. Mudah-mudahan kita semua pagi ini hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi saya ucapkan selamat khususnya kepada para wisudawan yang hari ini telah dikukuhkan sebagai seorang ahli media keperawatan LLD Wilayah 9, Bapak Profesor Dr. Insinyur Jasrudin MSI, karena beliau saat ini bersama dengan Bapak Sekretaris masih berada di Kendari. Jadi dari malam kami baru pulang dari cuti, saya dari cuti kemarin Pak Direktur, Pak mengawali sambutan ini. Bapak Ibu, mudah-mudahan saya mungkin tidak akan begitu lama, ya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Saya ingin menyampaikan beberapa informasi yang mungkin relevan dengan para wisudawan yang hari ini berbahagia. Program studi kesehatan yang ada di Indonesia ini sejak kurang lebih 10 tahun lalu itu banyak dilakukan moratorium studi kesehatan untuk dibuka sejak tahun 2010. Dimulai dengan program studi kebidanan, program studi perawatan, kemudian program studi kesehatan masyarakat, dan yang terbaru itu program studi farmasi. Melakukan moratorium pembukaan program studi tersebut karena menurut pemerintah jumlah program studi di Indonesia, program studi kesehatan itu jumlahnya sudah sangat banyak. Jadi kalau kita lihat data yang dirilis oleh kementerian, ada 10 besar program studi yang jumlah populasinya paling besar di Indonesia, dominan Indonesia, disusul akuntansi. Kemudian di peringkat ketiga proyek terbanyak di Indonesia adalah program studi D3 kebidanan, itu jumlahnya 991
program studi. Kemudian ada pendidikan agama Islam, kemudian teknik informatika. Di peringkat 6 ada D3 keperawatan dengan jumlah populasi prodi 551 prodi. Kemudian ada prodi hukum, teknik sipil, sistem informasi, dan di peringkat ke-10 itu ada program studi farmasi. Jadi kita bisa lihat 3 program studi kesehatan ada di top 10 program studi dengan populasi tertinggi, sehingga kemudian pemerintah mengambil langkah program studi sosial di moratorium, program studi kesehatan juga di moratorium. Jadi saat ini tidak bisa membuka lagi program studi kesmas, kebidanan, keperawatan, dan farmasi. Hal ini karena yang saya sampaikan tadi tidak seimbang antara jumlah lulusan yang dihasilkan dengan tingkat daya serap dari dunia usaha dan dari industri. Saya pernah baca. Sebelum saya membacakan sambutan Bapak Wali Kota, penyampaian dari beliau permohonan maaf dan salam hangat karena beliau masih di daerah dalam rangka menerima penghargaan 12 kepala daerah di Indonesia yang dinilai inovatif dalam membangun daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9, Bapak Munawir Rasad, SIP MA. Yang saya hormati Ketua Yayasan Sentosa Ibu, Bapak Dr. Sudirman, Maaf Antoni Sudirman, SH beserta para pengurus. Yang saya hormati Direktur Akbar Fatimah, Bapak Hendrik Sampiani, Bapak Dokter ya, ada lupa sebut detailnya, beserta seluruh akademisi dan direksi, ada para wakil direktur yang sudah sempat saya sebut satu-satu, para orang tua, wisudawan dan wisudawati, dan tentunya para wisudawati yang berbahagia dan hadirin hadirat yang saya sudah sepantasnya kita mengucapkan hal itu karena apa yang kita lakukan pada hari ini adalah sebuah kebaikan di tempat sederhana ini, dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan limpahan karunia untuk mengikuti acara ini. Nabi yang senantiasa menjadi panutan. Menjadi seorang perawat merupakan suatu pilihan hidup, bahkan merupakan suatu cita-cita. Perawat merupakan suatu profesi yang mulia. Seorang perawat mengabdikan dirinya untuk menjaga martabat pasien tanpa membeda-bedakan mereka dari segi apapun. Seorang perawat juga mengembangkan fungsi dan peran serta yang sangat penting dalam memberikan asuhan keperawatan secara menyeluruh kepada pasien. Tapi lebih dari itu, tugas perawat juga mengurus berbagai keperluan pasien selama di dalam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perawat merupakan garda terdepan para tenaga medis, merupakan tumpuan harapan kita, apalagi di masa saat ini adalah terkait dengan kasus COVID-19 telah banyak menyita perhatian, waktu, materi, dan bahkan nyawa seseorang. Hampir 2 tahun lamanya kita berada dalam situasi yang memprihatinkan akibat adanya COVID-19. Tanpa mereka, kita semua akan terasa sulit untuk menghadapi kasus COVID-19 ini. Kita semua telah mengetahui dan melihat berapa banyak para tenaga medis yang gugur dalam mengemban tugas yang mulia ini. Mereka telah berjuang demi keselamatan kita. Mereka harus rela untuk menjauh dari keluarga demi profesionalitas tugas yang mereka laksanakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan pesan pertama akan disampaikan oleh salah satu wisudawan terbaik,
Kepada Saudara Deldi Tantua MDK, disilakan. Yang terhormat Kepala Dikti Wilayah 9 Sulawesi atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua DPW PPMI Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Yang terhormat para rohaniawan. Yang terhormat Direktur Akbar Fatima Parepare dan Direksi. Yang terhormat para orang tua wisudawan dan para tamu undangan, dan yang berbahagia para wisudawan dan wisudawati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk berdiri di sini mewakili teman-teman wisudawan dan wisudawati sekalian untuk menyampaikan kita mengenyam pendidikan di Akademi Keperawatan Fatima. Perjalanan kita dimulai dari menjadi mahasiswa baru sampai saat ini tidak akan kita lupakan. Banyak hal yang telah kita lewati bersama, mulai dari perkuliahan di kampus, praktik di rumah sakit, kelas, dan di masyarakat. Ini sudah menjadi sesuatu yang membuat saya berkecil hati. Namun hal itu membuat kita lebih dekat satu dengan yang lain. Pertama, saya mengucapkan syukur terima kasih kepada para dosen dan staf. Untuk teman-teman, gelar ini bukan hanya sebuah kebanggaan dan kebahagiaan, namun dari juga menjadi tanggung jawab kita untuk membuktikan bahwa lulusan Akbar Fatima adalah lulusan yang unggul dan mampu bersaing dengan sekolah kesehatan yang lain. Dengan gelar ini juga kita dapat berbuat banyak dan membantu sesama. Karena apa gunanya gelar ini jika ketika kita melihat orang yang kesulitan, namun kita enggan mengulurkan tangan. Apalah arti gelar ini bila kita menutup mata dengan dalam memberi kebaikan. Bapak Wali Kota Parepare atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kepala LLDP Wilayah 9 atau yang mewakili, yang saya hormati para rohaniawan yang sempat hadir, yang saya hormati Bapak Dr. Nerf Hendrik Sampiani SPNKes, Direktur Akademi Keperawatan Fatima Parepare, dan saya hormati para wakil direktur dan para dosen lingkungan Akademi Keperawatan Fatima Parepare, dan saya hormati Senat Akademi Keperawatan Fatima Parepare, yang saya hormati para bapak dan ibu orang tua wisudawan dan wisudawati serta para tamu undangan. Yang saya hormati anak-anakku dan adik-adikku sekalian, para wisudawan dan wisudawati yang sempat hadir. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat hadir bersama-sama di ruangan ini dengan perawatan angkatan 18 mahasiswa program studi diplomasi atau perawatan Akademi Keperawatan Fatima Parepare. Hadirin sekalian, saya berdiri di sini dalam rangka memenuhi undangan panitia dan meminta saya untuk memberikan sambutan sebagai perwakilan dari orang tua wisudawan. Saya mohon izin untuk menyampaikan sambutan ini atas nama Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, apabila apa yang saya sampaikan nanti tidak sesuai atau kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Merasa bahagia dan bangga karena putra-putri kami telah berhasil melewati suatu proses pendidikan tinggi, di mana tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam menempuh pendidikan tinggi di Akademi Keperawatan Fatima Parepare. Telah bersyukur karena kalian merupakan orang-orang yang terbaik, orang-orang pilihan untuk merasakan indahnya dapat menjadi bagian dari Akademi Keperawatan dan sebesar-besarnya pada seluruh sivitas akademika di lingkungan Akademi Keperawatan Fatima Parepare, yang telah mendidik
mencurahkan ilmu dan pengetahuannya, serta telah memberikan bimbingan dan berbagai fasilitas yang disediakan dengan penuh kesabaran dan perhatian pada anak-anak dan adik-adik kami sehingga dapat menyelesaikan pendidikan ketiga keperawatan di Akbar Fatimah kali ini. Perawatan adalah seni progresif. Jadi ketika adik-adik sekalian, anak-anak sekalian berdiam diri, berarti adalah sebuah kemunduran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 tahun bukan waktu yang singkat dan tidaklah mudah bagi kami untuk bisa menggapai cita-cita yang diharapkan. Ini yang harus menggunakan APD standar protokol COVID-19 yang membuat kami kepanasan dan susah untuk bernafas. Namun, sesi wisuda. Hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama menyaksikan video kilas balik kisah mahasiswa Akbar Fatimah angkatan ke-18. Penutupan acara wisuda dan penyumpahan ahli madya keperawatan. Wisuda dan penyumpahan ahli madya keperawatan ditutup oleh direktur. Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, wisuda dan penyumpahan ahli madya keperawatan ditutup dengan resmi. Mari kita mengakhiri rangkaian kegiatan wisuda dan hari ini kita akhir dengan doa, dan kita doa menurut keyakinan kita masing-masing. Dan pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk memimpin secara Katolik. Doa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur bagimu ya Tuhan atas segala rahmat dan berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami masing-masing. Inilah kami semua, teristimewa anak-anak kami yang telah menerima wisuda pada hari ini. Bagi mereka yang melanjutkan pendidikannya, semoga Engkau senantiasa memberikan rahmat, kebijaksanaan, kepandaian untuk menuntun ilmu mereka lebih lanjut. Untuk semua orang yang mereka jumpa di dalam pelayanan mereka, bagi orang tua yang telah mendidik dan membangun mereka, berikanlah mereka rahmat kesehatan, rahmat kebijaksanaan dalam membangun perekonomian, untuk membangun kehidupan mereka dan juga anak-anaknya bersatu untuk membangun institusi ini lebih maju lagi. Akhirnya Bapa Surgawi, jauhkanlah kami semua dari segala rintangan, tetapi berikanlah kami untuk memulai, melaksanakan dan menyelesaikan dalam kebijaksanaan. Karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertakhta ini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Senat beserta rombongan meninggalkan ruangan. Pengurangan rasa hormat kami mohon untuk berfoto bersama dengan Senat, ketiga yayasan, dan